Peradaban Indus merupakan salah satu dari 3 peradaban awal dunia kuno bersama dengan Mesopotamia dan Mesir kuno. Peradaban Indus merupakan wilayah yang berkembang di sepanjang Sungai Indus dan anak sungainya yang sekarang merupakan wilayah India Barat Laut, Pakistan, dan Afghanistan. Peradaban Indus merupakan wilayah asal nenek moyang bangsa India, yaitu bangsa Dravida. Bangsa Dravida adalah bangsa yang pertama kali mendiami peradaban Indus. Bangsa Dravida mengembangkan 2 kota besar, yaitu kota Mohenjo-daro dan kota Harappa sekitar tahun 2600 sebelum Masehi. Yang pertama ada kota Mohenjo-daro atau yang biasa dikenal dengan metropolis kuno. Kota Mohenjo-daro terletak di wilayah Sind, Pakistan. Kota Mohenjo-daro ini memiliki tata letak kota yang terorganisir dengan jalan yang lurus dan dibangun berdasarkan pola grid atau kotak-kotak. Di Mohenjo-daro terdapat 2 distrik, yaitu yang pertama ada Baluarti atau Citadel dan yang kedua ada Laverton. Citadel berfungsi sebagai pusat pemerintahan kota yang terletak di area atas reruntuhan. Citadel ini dihuni oleh para raja beserta pemimpin dan keluarganya. Di Citadel terdapat 3 bangunan penting. Yang pertama yaitu lumbung padi, the granary, lalu aula untuk upacara atau pertemuan penting yaitu Assembly House, dan pemandian umum The Great Bath. Lalu di Laverton, yang merupakan daerah yang lebih rendah, digunakan untuk tempat tinggal para penduduk. Yang kedua ada kota Harappa. Kota Harappa terletak di tepi Sungai Ravi, Provinsi Punjab, Pakistan. Pada masa kejayaannya, di kota Harappa terdapat 40.000 populasi, yang mana jumlah tersebut merupakan hal yang besar pada masanya. Di kota Harappa juga terdapat 2 bagian utama. Yang pertama bagian untuk pemerintahan kota, lalu yang kedua bagian untuk pemukiman penduduk. Kedua kota ini merupakan kota yang berkembang pesat pada masanya di berbagai bidang, tetapi pada saat kedatangan bangsa Arya, kedua kota tersebut mengalami kemunduran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran dari bangsa Arya pada peradaban Indus. Oke, sebelum kita membahas tentang lanjut peran dari bangsa Arya, kita harus mengenali dulu apa itu bangsa Arya. Bangsa Arya adalah kelompok masyarakat nomaden yang berasal dari daerah padang stepa di Asia Tengah. Bangsa Arya mulai memasuki peradaban Indus sekitar tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi melalui celah Khaybar di pegunungan Himalaya dan akhirnya menguasai wilayah peradaban Indus dan Sungai Gangga setelah kota Harappa mengalami kemunduran. Selanjutnya, setelah berhasil mengalahkan bangsa Dravida, bangsa Arya mulai mengembangkan sistem pemerintahannya dari sistem pemerintahan yang sudah ada sebelumnya. Interaksi antara bangsa Arya dan bangsa Dravida ini yang masih tinggal menetap itu menghasilkan sebuah kebudayaan dan lahirlah agama Hindu. Oleh karena itu, daerah di sepanjang Sungai Gangga di India Utara dikenal sebagai Hindustan yang berarti tanah bangsa Hindu. Agama Hindu menganut politeisme atau menyembah banyak dewa. Agama Hindu lahir karena bangsa Arya tidak ingin bercampur darah dengan bangsa Dravida, sehingga dibentuklah strata sosial atau sistem kasta sebagai pemisah antara keduanya. Terdapat 4 tingkatan dari kasta, yaitu yang pertama kasta Brahmana atau kaum pendeta atau pemuka agama. Yang kedua itu kasta Ksatria, kaum raja atau bangsawan. Yang ketiga ada kasta Waisya, para pedagang dan petani. Dan yang terakhir, yang keempat itu kasta Sudra atau kaum buruh. Selanjutnya kita masuk kepada kemunduran dari peradaban Indus ini. Ada 2 penyebab atau faktor dari kemunduran peradaban Indus. Yang pertama itu disebabkan oleh perubahan iklim secara drastis yang mengakibatkan bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Di Sungai Indus mengalami pergeseran aliran atau banjir besar yang merusak permukiman dan menurunnya kesuburan tanah akibat irigasi yang berlebihan. Menurut penelitian, kekeringan juga terjadi saat itu dengan adanya perubahan iklim berupa pengurangan curah hujan monsun selama periode ini. Kekeringan yang berlangsung lama mengakibatkan gagal panen dan penurunan produksi makanan yang melemahkan ekonomi dari peradaban ini. Kemudian yang kedua, kemunduran ini juga berkaitan dengan bangsa Arya, yang dimana terdapat bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa adanya konflik antara bangsa Arya dan juga bangsa Dravida yang memungkinkan percepatan proses kemundurannya, dimulai dari kehancuran sistem kota bersama dengan perubahan sosial budaya yang signifikan.
Di sini saya akan menjelaskan tentang awal terbentuknya dinasti Maurya yang berdiri pada 323 sebelum Masehi. Nah, setelah kehancuran peradaban Indus, lahirnya beberapa dinasti karena adanya interaksi antara penduduk asli yaitu bangsa Dravida dan bangsa pendatang Arya yang telah menaklukkan peradaban Indus tersendiri dengan membawa kebudayaan sehingga muncul beberapa dinasti, salah satunya dinasti Maurya. Awal terbentuknya dinasti Maurya adalah setelah kematian Alexander Agung pada tahun 323 sebelum Masehi. Wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh dinasti Nanda dan Makedonia mengalami kekacauan. Dalam situasi ini, Chandragupta Maurya muncul dengan bantuan dari Chanakya yang merupakan penasihatnya. Ia menaklukkan wilayah Punjab, termasuk dinasti Nanda dari tepi tenggara bekas Kekaisaran Alexander Agung. Tetapi pada saat itu juga ada dinasti Seleucid yang bersaing untuk mendapatkan wilayah bekas Kekaisaran Alexander pada tahun 300 sebelum Masehi. Kedua dinasti ini dikalahkan dan melakukan sebuah perjanjian persahabatan. Setelah melakukan perjanjian persahabatan, wilayah menakluk seperti Taksila, Gadara, dan Arachosia, Kendrosia, dan dinasti Nanda. Akhirnya, Chandragupta Maurya mendirikan dinasti Maurya pada tahun 323 sebelum Masehi. Lalu kekuasaannya dilanjutkan oleh anaknya yaitu Bindusara. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa kejayaan dari kerajaan Maurya. Putra dari Bindusara yaitu Asoka yang memerintah dinasti Maurya pada tahun 268 hingga 232 sebelum Masehi, membawa dinasti Maurya pada masa kejayaannya melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, pada masa pemerintahnya, Asoka melakukan ekspansi wilayah ke Kalinga yang saat ini dikenal sebagai wilayah Odisha. Kalinga pada saat itu merupakan wilayah yang mandiri yang tidak tunduk kepada dinasti Maurya, sehingga Asoka berencana untuk menyatukan seluruh wilayah agar berada di bawah kekuasaannya. Selain itu, Kalinga merupakan wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan letaknya yang strategis yang berada di pesisir timur India, yang memiliki akses penting jalur perdagangan di Teluk Benggala. Dengan menguasai Kalinga, dinasti Maurya dapat memperkuat kendali atas jalur perdagangan internasional. Tetapi pada saat itu, dampak dari ekspansi wilayah tersebut menyebabkan banyaknya korban jiwa sekitar 100.000 orang. Hal ini berdampak besar kepada Asoka yang kemudian menyesali atas tindakannya, kemudian mendorong Asoka meninggalkan kebijakan ekspansi militer dan mendedikasikan hidupnya untuk ajaran Buddha dan perdamaian. Yang kedua, Asoka menyebarkan ajaran agama Buddha dan nilai-nilai moral melalui dekrit yang diukir pada pilar batu dan prasasti di seluruh kerajaan. Asoka membangun banyak stupa sebagai tempat ibadah agama Buddha yang berkembang. Asoka juga memiliki konsep Dhamma, yaitu ajaran moral yang berfokus pada keadilan, kesejahteraan sosial, dan rasa hormat terhadap sesama makhluk hidup. Lalu yang ketiga, Asoka membangun infrastruktur seperti jaringan jalan untuk memudahkan perdagangan, komunikasi, dan mobilitas militer. Bangun rumah sakit untuk manusia dan hewan, serta pusat-pusat pengobatan secara gratis. Lalu yang terakhir, Asoka memerintahkan menanam pohon di sepanjang jalan untuk memberikan keteduhan bagi para pelancong dan memberikan kebun herbal untuk kepentingan umum. Pertama, setelah kematian Asoka yang dikenal karena kebijakan damai dan penyebaran agama Buddha, penguasa-penguasa berikutnya dianggap kurang kompeten dan tidak memiliki karisma serta visi yang sama. Pengganti Asoka seperti Dasharatra Maurya dan Samparti tidak mampu mempertahankan stabilitas dan kekuatan dinasti. Yang kedua, terdapat ancaman dari luar seperti serangan dari kerajaan Yunani Bactria yang berada di wilayah barat laut India, serangan dari bangsa Saka atau Siktia yang merupakan bangsa pengembara dari Asia Tengah, dan serangan dari Parthia yang berasal dari India. Dan jatuhnya Maurya ini menunjukkan adanya ketidakstabilan internal karena kekuatan militer yang sudah melemah, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak luar. Ketiga, terjadinya pembunuhan ketika Biratrata Raja Maurya terakhir dibunuh oleh panglima militer sendiri, yaitu Pushyamitra Sungga pada tahun 185 sebelum Masehi. Pushyamitra kemudian mendirikan dinasti Sungga yang menandai bahwa dinasti Maurya telah berakhir.